Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Pagi itu, suasana di Rumah Sakit Mitra Harapan tampak tenang. Matahari baru saja naik, menyinari gedung bercat putih gading dengan semburat keemasan yang menyentuh setiap jendela. Di lantai 3, ruang rawat inap VIP, beberapa perawat tengah bersiap melakukan pemeriksaan rutin pagi. Di antara mereka, Melina tampak paling menonjol. Berwajah cantik, riasannya rapi, parfum mahalnya menyebar harum, dan seragamnya terlihat paling mulus serta elegan. Melina berjalan dengan percaya diri, seolah lorong rumah sakit adalah jadwal miliknya. Ia menyapa dokter senior dengan senyum menggoda. Namun saat berselisih dengan petugas kebersihan atau office boy, senyumnya menghilang begitu saja. Bahkan, seringkali ia tidak menoleh sama sekali. Baginya, waktu dan perhatian terlalu berharga untuk dibagi kepada orang-orang yang, menurutnya, tak selevel. Di sudut lorong yang sama, seorang pria muda bertubuh tegap dengan seragam biru sederhana sedang mendorong troli berisi air minum dan kebutuhan pasien. Namanya Reza. Ia bukan siapa-siapa di mata mayoritas staf rumah sakit. Hanya seorang OB, pekerja operasional bagian bawah, yang setiap hari menjalankan tugas-tugas remeh seperti mengambil laundry, mengganti galon, atau mengantarkan obat-obatan dari gudang farmasi. Namun tak ada yang tahu, setiap langkah Reza menyimpan ketulusan. Setiap troli yang ia dorong bukan sekadar rutinitas, tapi pelayanan. Ia akan berhenti sejenak jika melihat pasien kesulitan mengambil minum, atau membantu keluarga pasien yang tampak kebingungan mencari ruang perawatan. Ia hafal nama-nama pasien, bahkan tahu kebiasaan mereka. Pak Tarmuji di ruang 307 suka kopi tanpa gula. Bu Rini di 311 takut jarum suntik dan butuh ditemani saat perawat datang. Reza melayani semua itu tanpa keluhan, tanpa berharap dipuji. Ia juga tidak pernah menjawab kasar meskipun sering dipanggil hanya dengan jentikan jari atau bentakan. Termasuk saat Melina, dengan wajah sinis, memintanya menyingkir dari lorong hanya karena ia ingin lewat dengan cepat. "Mas, minggir dulu. Saya buru-buru," ucap Melina tanpa menatap wajah Reza, bahkan tanpa mengucap kata, "tolong." Reza hanya tersenyum kecil, memiringkan sedikit troli agar tak menghalangi jalan. "Iya, Mbak Melina. Silakan lewat." Sikapnya tetap sopan, suaranya tenang, tak terdengar nada kesal sedikit pun. Padahal kejadian seperti itu bukan sekali dua kali terjadi. Namun, Reza bukan tipe orang yang mudah goyah hanya karena perlakuan tak menyenangkan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tetap tenang dan sabar. Seolah ia tahu bahwa hidup punya cara sendiri untuk menunjukkan siapa yang sejatinya berharga. Pagi itu, Melina menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia mencatat tekanan darah pasien, memeriksa infus, dan memberi instruksi pada perawat magang dengan gaya otoritatif. Ia suka merasa superior, terutama jika bisa menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dari yang lain. Sikap ini sudah lama menjadi pembicaraan di antara staf lainnya, tapi tak ada yang berani menegur langsung. Melina itu memang cantik, tapi mulutnya tajam, bisik salah satu perawat ke kawannya saat istirahat di pantry. "Lihat saja, siapa yang mau serius sama dia? Palingan naksir sama dokter muda," sahut yang lain sambil tertawa kecil. Di tempat berbeda,
Reza sedang duduk di bangku belakang rumah sakit, memakan bekal nasi bungkus yang ia beli dari kantin. Ia duduk sendiri, tapi tidak tampak kesepian. Sembari makan, ia memperhatikan burung gereja yang bertengger di pagar besi. Sesekali, ia melihat ponselnya dan tersenyum membaca sebuah pesan. Tak banyak yang tahu bahwa Reza adalah sosok yang rajin membaca. Dalam ponselnya, tersimpan puluhan e-book tentang kepemimpinan, manajemen bisnis, hingga motivasi hidup. Ia mencatat hal-hal kecil yang ia pelajari setiap hari, baik dari pengalaman langsung maupun dari interaksinya dengan orang-orang di rumah sakit. Baginya, setiap hari adalah pelajaran. Melina melintas tak jauh dari sana. Ia sempat melirik Reza yang sedang makan sambil membuka layar ponsel, lalu mendengus pelan. "Sok sibuk amat si OB itu," gumamnya lirih, lalu kembali berjalan dengan gaya angkuhnya. Reza mendengar, tapi tak menanggapi. Ia hanya mengangkat bahu kecil dan melanjutkan makannya. Ia sudah terbiasa dinilai dari seragam dan pekerjaannya, bukan dari siapa dirinya sebenarnya. Hari itu berlanjut dengan damai. Tidak ada kejadian berarti, tak ada pasien kritis yang datang mendadak, tak ada operasi besar. Namun di balik ketenangan itu, ada riak kecil yang mulai tumbuh. Diam-diam, beberapa pasien dan keluarga mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Reza. Ia dianggap lebih perhatian daripada beberapa perawat, termasuk Melina yang kadang bersikap cuek bahkan saat pasien butuh bantuan. Seorang ibu paruh baya yang merawat anaknya di ruang 309 pernah berkata pada kepala perawat, "Mas OB yang satu itu luar biasa, Bu. Waktu saya bingung cari laboratorium, dia yang anterin. Waktu anak saya muntah-muntah tengah malam, dia bantu carikan dokter. Padahal bukan tugasnya, ya?" Kepala perawat hanya tersenyum samar. "Dia memang OB yang rajin, Bu. Dan memang begitu adanya." Tak ada satupun yang menyangka bahwa pria yang tiap hari membawa galon dan menyapu ruang lantai dasar itu memiliki niat dan tujuan yang lebih besar dari sekadar bekerja. Ia menyelami semua peran dengan serius, seolah sedang mengamati siapa saja yang tulus dan siapa yang hanya bertopeng dalam melayani. Di suatu malam, Reza menulis di buku catatannya. "Kadang, orang terjebak pada pandangan mata dan melupakan pandangan hati. Tapi waktu akan mengungkap segalanya. Siapa yang hanya memandang ke atas, dan siapa yang melihat ke dalam." Hari-hari terus berlalu, dan hubungan antara Melina dan Reza tetap hambar. Melina tak pernah benar-benar melirik Reza, meski pria itu sesekali mencoba menyapa dengan sopan. Bagi Melina, pria seperti Reza tidak layak diperhitungkan. Ia bahkan merasa gengsi jika terlihat bicara terlalu lama dengan OB rumah sakit. Citra adalah segalanya baginya. Namun Reza, di balik senyum dan kesabarannya, menyimpan kekaguman tulus. Ia bukan jatuh hati pada kecantikan Melina semata, tapi lebih pada keyakinannya bahwa siapapun bisa berubah. Bahwa di balik lapisan ego dan arogansi, ada kemungkinan hati yang pernah disakiti atau harapan yang dulu patah. Itulah mengapa ia tetap menghormati Melina meski sering diperlakukan dingin. Ia tak membalas cemoohan dengan kebencian. Sebaliknya, ia percaya bahwa pada waktunya, semua topeng akan lepas, dan orang-orang akan menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan hari itu, ketika semua tampak tenang, adalah awal dari perubahan besar yang tak seorang pun bayangkan. Melina mungkin merasa hidupnya sempurna. Ia cantik, punya pekerjaan mapan, dan dikelilingi pujian dari orang-orang yang hanya melihat dari permukaan. Tapi jauh di dalam, ada kekosongan yang tak mampu diisi dengan kosmetik, mobil mewah, atau perhatian dari pria-pria berjas. Kekosongan yang hanya bisa terisi dengan ketulusan dan penerimaan. Dan Reza? Ia tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Tapi sebelum itu, ia ingin melihat lebih dalam. Ia ingin tahu, siapa yang melihatnya sebagai manusia. Bukan dari seragam OB-nya,
tapi dari isi hatinya. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Reza tiba di rumah sakit. Ia datang lebih pagi dari biasanya. Sambil menggulung lengan seragam biru tuanya, ia menyapa satpam yang sedang menguap di pos penjagaan depan. "Pagi, Pak Hadi." "Semangat jaga pagi, ya," ucap Reza sambil memberi salam kecil. "Wah, kamu datang pagi banget, Za." "Belum jam piketmu," jawab Pak Hadi sembari tersenyum hangat. Reza hanya mengangguk dan melangkah ke dalam. Seperti biasa, ia langsung menuju ruang staf, mengganti sepatu, lalu mulai membantu beberapa bagian yang belum sempat dibereskan. Ia membersihkan sisa air tumpah di pantry, merapikan troli linen, dan memeriksa stok sabun cair di kamar mandi pasien. Semuanya ia kerjakan dengan tenang tanpa disuruh, tanpa merasa perlu dilihat atau dipuji. Saat waktu kerja resmi dimulai, para staf mulai berdatangan. Di antara mereka, Melina masuk dengan langkah mantap seperti biasanya. Rambutnya disanggul rapi, alisnya tegas, dan wajahnya seperti biasa, dingin dan tak tergoyahkan. Ketika Reza melewati lorong dan menyapanya dengan senyum, Melina hanya menoleh sekilas, lalu berjalan terus tanpa kata. "Pagi, Mbak Melina," ucap Reza tetap sopan. Tak ada jawaban. Hanya desisan lirih dan ekspresi malas yang terpancar dari wajah Melina. Beberapa perawat lain menyaksikan interaksi itu dengan rasa jengah. Salah satu perawat magang berbisik ke temannya, "Kasihan Mas Reza, tiap hari disenyumin, tapi nggak pernah dibalas." Temannya mengangguk pelan. "Iya, tapi dia nggak pernah marah, ya? Luar biasa itu orang." Reza memang berbeda. Ia tak pernah membalas perlakuan buruk dengan kata-kata kasar. Bahkan ketika ia dijadikan bahan tertawaan oleh beberapa staf karena sepatu kerjanya yang sudah lusuh atau karena wajahnya yang selalu tampak biasa saja tanpa gaya, ia hanya tersenyum. Ia percaya, setiap orang sedang melalui perjuangan masing-masing, dan tak semua punya waktu untuk belajar menghargai yang sederhana. Di ruang 310. Seorang pasien lansia baru saja selesai menjalani perawatan pasca operasi. Keluarganya tampak panik karena selimut dan bantal pasien masih belum diganti. Seorang perawat berkata bahwa itu bukan tugas mereka, melainkan tugas bagian OB. Reza yang mendengar segera datang, tanpa banyak bicara. Ia masuk dan langsung mengganti spray, menyusun ulang selimut, dan membetulkan posisi bantal dengan cekatan. "Mas, makasih ya. Kami bingung tadi." Perawatnya bilang nunggu OB. "Ternyata Mas langsung datang," ucap sang anak pasien dengan tulus. "Sama-sama, Bu. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil aja." "Nanti saya bantu," jawab Reza tenang. Setelah selesai, ia membungkuk sedikit dan keluar ruangan. Ia tak menyadari bahwa dari ujung lorong, Melina sedang memperhatikannya. Ada sekilas kekaguman di mata Melina, tapi segera tertutup oleh rasa gengsi. Ia cepat-cepat membuang pandangan dan melanjutkan aktivitasnya seolah tak melihat apa-apa. Beberapa waktu kemudian, Reza terlihat sedang membantu pasien lain yang hendak ke kamar mandi. Pasien itu seorang bapak tua yang tak bisa berdiri lama. Reza menopangnya dengan sabar, memegang lengan dan punggungnya agar tetap stabil. Ia bahkan mencuci tangan sang pasien setelahnya dan memastikan tak ada yang tertinggal di lantai. Perawat jaga yang melihat kejadian itu berkomentar lirih kepada Melina. "Mas Reza itu kadang kayak bukan OB, ya. Tindakannya lebih tulus daripada sebagian dari kita." Melina hanya menoleh sekilas, lalu berkata dengan nada tinggi, "Tapi tetap aja OB, kan? Nggak usah dilebih-lebihkan." Perawat itu terdiam. Ia tahu, Melina merasa terusik. Tapi tak ada yang berani menegurnya secara langsung. Sementara itu, di ruang istirahat staf, Reza duduk menyendiri. Ia membuka ponselnya dan membaca ulang catatan pribadinya. "Hormati semua orang, bahkan jika mereka tak menghormatimu kembali."
Bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa kamu. Ia menutup ponsel dan tersenyum kecil. Tak ada yang tahu, di balik wajah biasa itu, ada jiwa besar yang sedang belajar memahami dunia dari sisi yang sering dilupakan. Di waktu istirahat siang, Melina sedang duduk bersama beberapa staf perawat senior. Mereka membahas rencana hangout akhir pekan dan bercanda soal pria-pria mapan yang sering datang ke rumah sakit. Yang baju batik itu kayaknya anak pejabat. Ya. Naik Alphard soalnya, kata salah satu dari mereka. Beda banget sama OB-OB sini. Duh, bahkan baunya aja beda, timpal yang lain. Mereka tertawa. Melina ikut tertawa keras, seolah setuju sepenuhnya. Namun tak sadar, di luar pintu, Reza baru saja lewat dan mendengar potongan percakapan itu. Tapi seperti biasa, ia tidak menunjukkan ekspresi kecewa. Ia tetap menunduk, tetap tersenyum kecil, dan melanjutkan pekerjaannya. Sore harinya, saat shift hampir berakhir, seorang pasien di ruang 312 tiba-tiba histeris karena anaknya belum datang membawa obat. Melina sempat melihat kejadian itu, tapi hanya melirik lalu berlalu. Kalau belum ada obatnya, yang gak bisa dikasih, Bu. Tunggu aja anaknya datang, ucap Melina sambil terus berjalan. Namun beberapa menit kemudian, pasien itu terlihat tenang. Rupanya, Rezalah yang mendatanginya. Ia mendengar kegelisahan sang pasien dan dengan sigap berlari ke farmasi, menanyakan obat yang dibutuhkan, dan meminta izin khusus agar obat bisa diberikan terlebih dahulu dengan jaminan tanda tangan tanggung jawab. Ia tahu prosedur, dan tahu siapa yang bisa ia ajak bicara. Reza bukan hanya OB, ia hafal sistem dan mengerti alur rumah sakit luar dalam. Ia tahu cara memperlancar bantuan tanpa melanggar aturan. Melina kembali melintas dan melihat pasien itu tenang. Ia bertanya kepada perawat lain, "Kok pasien itu udah tenang? Anaknya belum datang kan?" Mas Reza yang bantu, "Mbak. Dia ke farmasi sendiri." "Tanda tangan tanggung jawab juga," jawab sang perawat. Melina terdiam. Hari itu ditutup dengan Reza mengepel lorong terakhir sebelum berganti shift. Ia melakukannya dengan teliti, memeriksa tiap sudut, memastikan tak ada yang licin atau kotor. Sambil mengepel, ia tetap menyapa staf yang lewat. "Pamit dulu ya, Mbak. Hati-hati di jalan," ucapnya pada salah satu perawat magang. Melina lewat tanpa menyapa, tapi kali ini, ia melirik Reza sedikit lebih lama. Ada sesuatu yang mulai berubah di wajahnya. Bukan kekaguman, bukan juga ketertarikan. Tapi semacam rasa penasaran. "Reza?" Masih dengan senyum kecilnya yang tak berubah sejak pagi. Karena baginya, satu sapaan kecil lebih berharga daripada 1000 pujian palsu. Dan seperti yang akan segera terjadi, dunia rumah sakit yang terlihat stabil ini, perlahan sedang bergerak ke arah yang tak pernah diduga siapapun. Sore itu, langit Jakarta mulai mendung. Di balik jendela besar ruang istirahat perawat rumah sakit Mitra Harapan, Melina duduk sambil menyesap kopi dari cangkir kertas bermerek asing. Ia baru saja selesai shift, tapi tak langsung pulang. Matanya tertuju ke layar ponselnya yang menampilkan akun media sosial penuh foto-foto glamor, restoran mahal, tas bermerek, dan tempat liburan eksklusif. "Duh, Livia udah ke Singapura lagi bulan ini," gumamnya sambil menggulir layar. "Harusnya aku juga bisa, asal punya pasangan yang tepat." Melina bukan perempuan biasa. Ia tumbuh dalam keluarga menengah yang penuh tekanan. Ayahnya dulu pegawai rendahan, dan ibunya adalah guru honorer. Sejak kecil, Melina sering merasa rendah diri ketika melihat teman-temannya memakai sepatu baru sementara ia harus memakai sepatu yang sama selama 2 tahun. Itulah awal ambisinya tumbuh. Ia bertekad akan hidup mewah suatu hari nanti, apapun caranya. Ia memilih jurusan keperawatan karena cepat masuk dunia kerja. Dan begitu diterima di rumah sakit elit, ia mulai menyusun citra,
tampil rapi, wajah flawless, parfum mahal walau cicilan, dan bersikap seolah ia berasal dari kalangan atas. Ia tak pernah bicara tentang masa lalunya, bahkan pada teman terdekat sekalipun. Baginya, dunia ini adalah panggung. Dan ia harus jadi bintang. Aku nggak mau hidup kayak ibu, katanya suatu malam pada dirinya sendiri di depan kaca. Aku akan punya suami yang mapan, yang bisa bawa aku keluar dari lingkaran hidup biasa-biasa. Itulah sebabnya Melina sangat selektif dalam bergaul. Ia dekat dengan dokter muda atau staf rumah sakit yang tampil perlente. Bila ada pria biasa yang coba mendekat, ia langsung memalingkan wajah. Apalagi jika pria itu hanya seorang OB seperti Reza. Mikir apa dia? OB mau deket-deket aku? Ucapnya sinis suatu hari saat menceritakan sikap ramah Reza kepada perawat lain. Kagak tahu diri banget, ya. Temannya hanya tertawa, tak berani menyanggah, walau di dalam hati mereka tidak setuju. Dalam pandangan Melina, jabatan dan penampilan adalah segalanya. Ia sering membandingkan rekan-rekannya, menilai dari sepatu, jam tangan, bahkan gaya bicara. Reza, dengan seragam lusuh dan sepatu kerjanya yang sudah terkelupas, sama sekali tak masuk dalam kriteria pria yang pantas ia lirik. Namun ia tak tahu bahwa hidup tak selalu berjalan seperti cerita drama yang ia rekayasa. Hari-hari di rumah sakit tetap berjalan. Melina semakin aktif menjalin kedekatan dengan Dr. Dimas, dokter muda lulusan luar negeri yang baru bertugas. Ia sering membawa bekal lebih hanya untuk berbagi dengan Dimas, dan memanfaatkan setiap kesempatan bertemu di ruang tindakan sebagai ajang PDKT terselubung. Sementara itu, Reza tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Setiap pagi menyapa semua staf. Setiap sore memastikan semua ruangan bersih dan tertata. Ia tidak menunjukkan sedikit pun bahwa dirinya tersinggung dengan perlakuan Melina. Bahkan saat mendengar bahwa Melina menceritakan dirinya sebagai OB SKSD kepada staf lain, ia hanya tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Orang menilai dari yang terlihat, padahal nilai sejati datang dari niat dan perbuatan. Meski sering diremehkan, Reza tidak merasa kecil. Ia punya prinsip. Dan lebih dari itu, ia punya rencana besar yang tak diketahui siapapun. Sore itu, ketika hujan mulai turun, Reza melihat Melina berdiri di depan rumah sakit sambil memainkan ponsel, menunggu ojek online. Ia tampak kesal karena pengemudinya membatalkan pesanan. Reza, yang kebetulan baru selesai mengantar obat, menghampirinya. Mbak Melina, hujan-hujan gini mau saya bantu cariin taksi? Melina menoleh cepat. Matanya menyipit tajam, dan bibirnya langsung melengkung. Enggak usah, Mas. Saya nggak biasa nebeng sama OB. Thanks ya, jawabnya dengan suara keras, cukup untuk didengar satpam yang berdiri tak jauh. Reza menunduk, lalu melangkah mundur. Tapi seperti biasa, tak ada kemarahan. Ia tetap tersenyum kecil dan masuk kembali ke dalam gedung. Sementara itu, satpam yang melihat kejadian itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Mas Reza ini sabarnya kayak malaikat, ucapnya lirih pada petugas parkir. Petugas itu mengangguk. Ya, entah kenapa saya rasa dia bukan OB biasa. Dan memang benar. Beberapa hari kemudian, Reza tampak menghilang selama 2 hari. Beberapa staf bertanya-tanya. Sebagian mengira ia sakit, tapi ada yang melihat Reza masuk ke mobil hitam mewah di basement belakang pada malam sebelumnya. Melina mendengar desas-desus itu, tapi tak tertarik. Paling dijemput saudaranya. OB juga punya keluarga, kan? Katanya sinis sambil merapikan lipstik di kaca ruang istirahat. Padahal, di saat itu, Reza sedang menghadiri pertemuan penting dengan jajaran direksi pusat rumah sakit. Ia duduk di ruang konferensi gedung pusat, mengenakan setelan jas elegan, membahas evaluasi pelayanan rumah sakit cabang, termasuk cabang tempatnya,
menyamar. Namun semua itu akan terungkap nanti. Untuk saat ini, Reza tetap kembali bekerja seperti biasa, menarik troli, menyapu lorong, mengganti air galon, dan menyapa semua orang dengan senyum. Tak ada yang berubah. Tapi dunia diam-diam sedang menyiapkan kejutan besar bagi Melina dan semua orang yang hanya melihat dari permukaan. Pada suatu malam, Melina duduk di kamar kosnya. Ia memandang keluar jendela, ke lampu-lampu jalan yang berkedip. Ia membuka aplikasi pencarian pasangan di ponselnya. Di sana, ia menulis deskripsi singkat. Perawat cantik, modern, suka hidup mewah, hanya ingin pria mapan. Ia menggeser profil-profil yang muncul. Beberapa ia tandai, beberapa langsung ia lewati hanya karena pekerjaan mereka. Ia tak tahu, pria yang dulu ia remehkan, pria yang ia anggap tak layak berdiri di sisinya, justru memiliki kuasa lebih besar dari semua pria yang ia kejar. Dan waktunya hampir tiba. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju titik di mana semua topeng akan jatuh. Dan dunia yang selama ini Melina bangun dengan ilusi akan runtuh dalam satu tawa, yang ternyata bukan tawa kemenangan. Melainkan, tawa hinaan yang akan kembali kepadanya. Pagi itu suasana rumah sakit kembali sibuk. Lorong-lorong dipenuhi suara langkah kaki para dokter dan perawat yang berganti shift. Suara monitor dari ruang rawat, dan sesekali panggilan dari pengeras suara. Namun di antara semua rutinitas itu, ada satu hal yang selalu konsisten dan menenangkan. Kehadiran Reza, si OB yang tak pernah sekalipun menunjukkan raut lelah atau jenuh di wajahnya. Seperti biasa, Reza datang lebih awal dari jam tugasnya. Ia memeriksa gudang logistik kecil di lantai 2, mencatat kebutuhan galon dan sabun cair, lalu membantu cleaning service memindahkan beberapa alat medis ke ruang perawatan yang baru direnovasi. Semua dilakukan dengan cekatan, tapi juga hati-hati, seolah pekerjaannya adalah bagian dari hidup yang ia cintai. Saat ia sedang mendorong troli ke lorong tengah, langkah Melina terdengar dari ujung ruangan. Gadis itu berjalan cepat dengan selembar kertas hasil laboratorium di tangan. Saat hampir bertemu di tikungan, Reza dengan sigap memiringkan troli untuk memberi jalan. Namun tanpa mengangkat kepala, Melina berseru dengan nada tinggi, "Mas, minggir dong. Dari tadi juga kerjaannya di tengah mulu." Reza menunduk sedikit, "Maaf, Mbak. Silakan lewat." Melina mendesah panjang seolah kesal, lalu melengos pergi tanpa ucapan terima kasih. Beberapa perawat magang yang melihat hanya saling pandang. "Kenapa sih Mbak Melina itu galak banget sama Mas Reza?" tanya salah satunya. "Gengsi mungkin," jawab yang lain, "kan Reza cuma OB." Tapi salah satu dari mereka berani berkata jujur. "Tapi aku perhatiin ya, Mas Reza itu justru yang paling tulus. Gak pernah marah, gak pernah nyinyir. Padahal sering banget dihina." Dan itu benar. Dalam banyak kesempatan, Reza sering menjadi sasaran keluhan atau perintah semena-mena. Ada perawat yang pernah menyuruhnya bersihkan tumpahan kopi bukan karena itu tugasnya, tapi karena malas sendiri. Pernah juga ada keluarga pasien yang mengira dia sopir ambulans dan memarahinya karena parkir sembarangan. Padahal ia tak pernah mengemudi mobil rumah sakit. Tapi tidak sekalipun Reza membalas dengan kemarahan. Ia hanya menunduk, meminta maaf, dan menyelesaikan apapun yang bisa ia bantu. Di suatu sore, seorang anak kecil pasien rawat inap menangis karena balon miliknya tersangkut di langit-langit ruang tunggu. Beberapa perawat lewat tanpa memperhatikan. Tapi Reza yang kebetulan melintas, langsung mengambil gagang pel mop panjang, naik ke bangku kecil, dan berusaha menarik benang balon dengan hati-hati. Butuh beberapa menit dan 2 kali hampir terjatuh, tapi akhirnya ia berhasil. Anak itu tertawa senang. Ibunya sampai menitikkan air mata. "Terima kasih ya, Mas. Jarang ada orang yang sesabar ini." Reza hanya menjawab, "Saya juga punya keponakan, Bu."
Tahu rasanya kalau anak kecil nangis. Di waktu yang sama, Melina lewat dan melihat momen itu. Namun ia hanya mengangkat alis sambil berkomentar lirih. Drama banget. Kayak pahlawan. Ia masih belum bisa melihat bahwa kebaikan tulus tak butuh panggung. Beberapa staf mulai memperhatikan bahwa Reza bukan OB biasa. Ia tahu sistem rumah sakit, mengingat jadwal dokter. Bahkan sering membantu pasien menanyakan hasil laboratorium tanpa menyalahi aturan. Suatu malam, seorang pasien sesak napas karena oksigen habis. Saat perawat belum sempat datang, Reza yang pertama kali menemukan dan langsung mengganti tabung oksigen cadangan. Dengan gerakan yang sangat terlatih. "Mas, kamu kok tahu caranya ganti tabung?" tanya perawat dengan heran. "Saya pernah pelatihan dasar pas kerja dulu. Belajar juga dari teknisi," jawabnya sederhana. Melina mulai merasa terganggu. Ia tak suka melihat Reza dipuji-puji oleh staf lain. Menurutnya, seorang OB harus tahu tempatnya. Ia bahkan sempat berkata pada kepala ruangan, "Jangan terlalu dimanja OB itu, Bu. Nanti semua orang jadi lupa batas peran." Namun kepala ruangan hanya menjawab datar. "Justru karena dia tahu batas, kita bisa nyaman kerja bareng. Coba kamu lihat, dia gak pernah nuntut dihormati. Tapi semua orang menghargainya." Melina terdiam. Satu sore, ketika hujan deras turun, dan banyak pasien belum dijemput, Reza berinisiatif meminjam payung-payung dari bagian administrasi untuk mengantar pasien ke mobil. Ia bolak-balik dari lobi ke gerbang, bahkan sampai sepatunya basah kuyup. Seorang ibu yang membawa pasien lansia memeluk Reza sambil menangis. "Mas, saya gak tahu harus bilang apa. Tuhan pasti balas kebaikan Mas." Melina menyaksikan semua itu dari balik kaca ruang lobi. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa aneh. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergolak. Entah itu rasa kagum yang disangkal, atau mungkin malu. Namun, alih-alih menerima kenyataan bahwa ada ketulusan di luar kemewahan, ia malah menyusun benteng lebih tinggi. Ia mulai menjaga jarak lebih keras dari Reza, menolak sapaan, bahkan beberapa kali membalikkan badan jika melihat Reza datang dari arah berlawanan. Suatu malam, ketika Melina pulang agak larut karena shift tambahan, ia menemukan motornya mogok di parkiran. Hujan baru saja reda, suasana sepi, dan sinyal ponselnya lemah. Ia menendang pedal starter dengan kesal, lalu mengeluh sendiri. "Sial. Malam-malam begini." Tiba-tiba terdengar suara tenang dari arah belakang. "Mbak Melina, motornya mogok ya?" Ia menoleh dan mendapati Reza, mengenakan jaket hujan tipis yang sudah robek di beberapa bagian. "Mau saya bantu cek?" Melina menghela napas panjang, lalu menjawab dengan dingin, "Enggak usah. Saya bisa panggil ojek." "Tapi udah jam 11, Mbak. Nanti susah dapet." "Saya cuma mau bantu," kata Reza sambil menunduk hormat. Akhirnya Melina mengalah. Ia diam saja sementara Reza jongkok, memeriksa karburator dan aki motornya. 15 menit kemudian, motor menyala. "Coba Mbak gas sedikit. Harusnya udah normal." Melina naik, mencoba menghidupkan mesin. Benar saja, motor kembali stabil. Tapi Melina tak mengucapkan terima kasih. Ia hanya berkata, "Udah, makasih ya." Lalu pergi tanpa menoleh. Reza berdiri sendiri di parkiran, wajahnya tetap tersenyum meski bajunya basah. Dan malam itu, seperti biasa, ia menulis di buku catatannya. Orang yang paling kuat bukan yang bisa membalas hinaan, tapi yang tetap tenang saat dihina. Karena dari ketenangan, muncul kebijaksanaan. Reza adalah bukti hidup bahwa kerendahan hati tak akan membuat seseorang jatuh. Justru akan membuatnya semakin tinggi di mata dunia. Terutama saat dunia akhirnya tahu siapa dia sebenarnya. Dan hari itu akan segera tiba. Hari itu adalah hari Sabtu,
Hari yang sedikit lebih lengang di rumah sakit. Beberapa dokter libur, dan hanya ada beberapa shift jaga. Reza, seperti biasa, tetap datang lebih awal. Ia tak pernah mengambil cuti, tak pernah izin mendadak. Jadwalnya selalu rapi, dan kehadirannya sudah seperti detak jam dinding di rumah sakit itu, tak pernah berhenti. Sementara itu, Melina sedang duduk di ruang perawat sambil menyeruput kopi hangat. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya tetap cantik seperti biasa, meski tanpa riasan berat. Ia sedang bercerita kepada dua rekannya tentang undangan reuni SMA yang akan dihadirinya akhir pekan depan. Semoga aja ya, banyak cowok mapan yang datang, katanya sambil tertawa ringan. Capek deh dideketin yang gak jelas. Salah satu temannya bertanya pelan, maksudnya OB juga termasuk. Melina terkekeh keras. Hah? Apa lagi? Duh, ada kejadian lucu banget kemarin. Si Reza itu, si OB, ya ampun, kamu gak percaya. Dia kayak mau ngelamar aku. Teman-temannya menoleh dengan wajah bingung. Maco deh kamu. Emang dia ngomong apa? Tanya salah satunya. Melina lalu menirukan dengan nada dramatis. Mbak Melina, kalau suatu saat ada pria yang serius melamar Mbak, mau gak Mbak nerima cowok sederhana kayak saya? Ia tertawa keras. Bayangin aja OB ngomong gitu. Aku sampai nahan ketawa loh waktu itu. Teman-temannya ikut tertawa, meski salah satunya tampak tidak nyaman. Namun, bagi Reza, momen itu adalah salah satu langkah kecil yang ia ambil dengan penuh keberanian. Ia memang pernah mengucapkan kalimat itu, bukan sebagai candaan, bukan pula karena lancang. Ia mengatakannya karena diam-diam, dalam hati yang paling dalam, ia menaruh rasa pada Melina. Bukan karena wajahnya, tapi karena sikap tangguhnya saat menangani pasien, keberaniannya mengambil shift tambahan, dan dedikasinya dalam pekerjaan. Ia tahu Melina bukan perempuan sembarangan. Tapi ia juga tahu bahwa nilai manusia tak ditentukan oleh seragam atau gaji. Sore itu, Reza mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saat Melina berdiri sendiri di depan ruang rawat, ia mendekat perlahan. Mbak Melina, panggil ia lembut. Melina menoleh. Apa lagi? Reza menunduk sedikit, wajahnya tenang, tapi matanya penuh keyakinan. Saya tahu saya bukan siapa-siapa di mata Mbak. Tapi, kalau suatu hari saya benar-benar serius, melamar Mbak jadi istri, apakah Mbak akan menolak saya mentah-mentah? Melina langsung tertawa. Tawanya keras, tanpa menyaring suara. Beberapa orang yang lewat sempat melirik. Ya ampun, Mas Reza, ya? OB? Mau melamar saya? Ucap Melina setengah mengejek. Mas ini mimpi apa sih? Nggak salah ngomong. Reza diam, tidak tersinggung. Tapi jelas, dalam hatinya ada yang tersayat. Ia tidak berharap jawaban, iya. Tapi juga tak menduga akan ditertawakan seolah dirinya adalah bahan lelucon menjijikkan. Maaf kalau saya lancang, kata Reza sambil menghela napas. Saya cuma menyampaikan apa yang saya rasakan. Gak apa-apa kalau Mbak gak bisa terima. Saya cuma ingin jujur. Melina malah menyilangkan tangan. Kamu tuh ya. OB. OB. Paham gak sih? OB itu tukang bersih-bersih. Bawa troli sampah, ngurusin galon. Kamu bukan di level aku. Jadi jangan bermimpi tinggi-tinggi. Beberapa perawat yang melihat dari jauh saling pandang. Mereka tahu Reza tidak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi tak ada yang berani bicara. Reza hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Mbak Melina. Saya doakan semoga Mbak dapat jodoh yang jauh lebih baik dari saya." Ia lalu pergi. Tapi Melina masih berdiri di tempat. Entah kenapa hatinya justru terasa aneh. Bukan lega karena menolak, tapi seperti ada yang salah dengan caranya merespon. Di dalam ruang loker malam itu,
Reza membuka catatannya. Rasa suka tidak butuh pengakuan untuk menjadi tulus. Tapi cara orang menanggapi rasa itu bisa menunjukkan seberapa besar hatinya. Keesokan harinya, kabar tentang lamaran, lucu, dari OB mulai menyebar. Melina tak keberatan bercerita, bahkan menambah-nambahi. Bayangin aja, nanti aku pakai baju pengantin, diantar naik gerobak galon. Hahaha. Namun diam-diam, beberapa perawat mulai berpikir lain. Bagi mereka, Reza bukan orang biasa. Mereka mulai memperhatikan cara Reza berbicara kepada pasien lansia. Cara ia menepuk pundak anak-anak yang takut disuntik. Bahkan cara ia memperbaiki kursi roda yang rusak tanpa disuruh siapapun. Beberapa hari setelah itu, direktur rumah sakit, seorang pria tua berwibawa, tiba-tiba datang mengunjungi lantai rawat inap. Ia ditemani oleh 2 pria berjas hitam. Yang mengejutkan adalah ketika Reza mendekat dan berbicara kepada mereka, dengan gaya yang sama sekali berbeda. Penuh wibawa, tapi tetap santun. Seolah bukan OB. Melina melihat pemandangan itu dan tertegun. Siapa sebenarnya Reza? Malam itu, ketika Melina bersiap pulang, ia bertemu dengan salah satu cleaning service yang sudah lama bekerja di rumah sakit itu. Ibu Melina, saya cuma mau bilang, Mas Reza itu orang luar biasa, katanya sambil menahan senyum. Kami semua tahu siapa dia. Tapi dia minta kami tetap diam. Melina tercengang. Siapa maksudnya? Maaf, Bu. Nanti juga Ibu tahu sendiri, dan waktu itu datang. Saya harap Ibu gak malu sendiri. Dan malam itu, Melina tak bisa tidur. Ia mulai teringat kembali kata-kata Reza, dan bagaimana ia menertawakannya. Tapi ia belum tahu bahwa pelajaran paling besar dalam hidupnya baru akan datang. Siang itu, suasana rumah sakit masih berjalan seperti biasa. Aktivitas pasien, dokter, dan perawat berlangsung tanpa banyak perubahan. Tak ada yang menduga bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang, dan menjadi pelajaran besar bagi banyak orang lainnya. Beberapa hari sebelumnya, peristiwa memalukan terjadi di lorong lantai 2, tepat di depan ruang rawat. Reza, seorang OB yang selalu bekerja dengan tulus dan diam-diam menaruh hati pada Melina, salah satu perawat favorit rumah sakit itu, memberanikan diri menyampaikan rasa sukanya dengan cara yang sopan dan santun. Tapi siapa sangka, niat tulus itu justru dibalas tawa mengejek. Melina tertawa keras sambil berkata dengan nada menghina, OB mau melamar perawat? Kamu tuh mimpi ya? OB itu level paling bawah. Paham nggak? Tanpa diketahui siapapun, salah satu staf yang berada di ujung lorong, teman cleaning service Reza sendiri, secara refleks mengangkat ponselnya dan merekam kejadian itu. Awalnya ia hanya ingin menyimpan video itu sebagai catatan pribadi. Tapi setelah melihat Reza hanya tersenyum sabar dan pergi tanpa membalas sedikit pun ejekan itu, hatinya tergerak. Malam harinya, video itu diunggah ke media sosial. Judulnya sederhana, beginilah cara seorang OB yang tulus dipermalukan karena status. Tak ada nama, tak ada lokasi rumah sakit. Tapi video itu bicara banyak. Rekaman berdurasi 58 detik itu memperlihatkan wajah Reza yang penuh kesabaran dan tatapan Melina yang jelas meremehkan. Dalam waktu 12 jam, video itu menembus angka jutaan penonton. Komentar netizen membanjiri unggahan itu. Mayoritas merasa marah dan kecewa atas perlakuan Melina. Banyak yang menuliskan, siapapun dia, OB atau bukan, gak ada manusia pantas ditertawakan begitu. Salut buat Reza. Sopan, sabar, dan tetap tenang meski dihina begitu. Semoga celek itu belajar ya, bahwa status sosial bukan ukuran ketulusan. Yang lebih mengejutkan, beberapa akun influencer dan public figure ikut membagikan video itu.
Bahkan seorang motivator terkenal membuat video tanggapan dengan menyatakan bahwa Reza adalah simbol dari ketulusan dan harga diri sejati. Dalam waktu 2 hari, nama Mas Reza OB menjadi topik hangat di platform X dan TikTok. Bahkan tanpa menyebut rumah sakit tempat kejadian, netizen mulai mencari tahu, dan sebagian karyawan yang tahu mulai berkomentar di balik akun anonim. Di rumah sakit, suasana berubah tegang. Direktur rumah sakit mendapat laporan dari kantor pusat. Manajemen mulai gelisah, terutama karena banyak pasien yang mulai menanyakan apakah benar video itu terjadi di rumah sakit mereka. Melina sendiri mulai panik. Beberapa rekan perawat tak lagi menanggapinya seperti biasa. Ia mulai merasa dijauhi, bukan karena orang tahu siapa Reza sebenarnya, tapi karena sikap buruknya yang terekam dan tersebar begitu luas. Beberapa hari kemudian, suasana rumah sakit mendadak berubah. Sejak pagi, penjaga keamanan berjaga lebih ketat dari biasanya. Beberapa mobil mewah memasuki area parkir VIP. Rombongan dari kantor pusat datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Semua kepala bagian dipanggil ke ruang direktur. Tapi satu hal yang membuat semua mata terbelalak. Dari salah satu mobil, turun seorang pria muda tampan, berjas rapi, berharisma, dan berjalan dengan penuh percaya diri. Melina yang sedang berdiri di ruang perawat langsung terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia mengenali wajah itu. Pria itu adalah Reza. Tapi ini bukan Reza yang ia kenal sebagai OB. Ini adalah Reza yang tampak sangat berbeda. Tegap, tenang, elegan, dan berjalan masuk ke ruang direktur dengan semua pejabat menyapanya dengan penuh hormat. Bahkan direktur rumah sakit sendiri berdiri dari kursinya dan berkata, "Selamat datang kembali, Tuan Reza." Seluruh ruangan hening. Melina terdiam tak percaya. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menatap tak berkedip ke arah pintu yang tertutup. Beberapa menit kemudian, kabar mulai menyebar di kalangan staf. Reza bukanlah OB biasa. Ia adalah pewaris utama dari jaringan rumah sakit tempat mereka bekerja. Putra dari pemilik yayasan besar yang selama ini dikenal hanya dari nama dan papan besar di lobi rumah sakit. Reza sengaja menyamar menjadi OB selama setahun terakhir untuk menjalankan riset lapangan. Untuk melihat langsung bagaimana pelayanan pasien, budaya kerja staf, dan yang paling penting, menilai siapa yang bekerja dengan hati. Melina mendekat ke ruang direktur dengan langkah gemetar. Ia ingin bicara. Ia ingin minta maaf. Saat akhirnya Reza keluar dan melihatnya, Melina menunduk dalam-dalam. "Mas Reza, saya gak tahu siapa Mas sebenarnya. Maafkan saya benar-benar menyesal." Reza hanya menatapnya dengan senyum tipis. Tidak ada amarah. Tidak ada dendam. Tapi juga tak ada kehangatan. Ia hanya berkata singkat, "Tak apa, Mbak Melina. Saya tak pernah minta dikenal. Tapi rasa hormat dan ketulusan seharusnya tak bergantung pada siapa seseorang sebenarnya." Melina menangis terseduh. Ia tersungkur di lorong yang dulu pernah ia kuasai dengan keangkuhan. Tapi kini, ia merasa kecil, sangat kecil. Hari berikutnya, Reza mengadakan pertemuan besar untuk seluruh staf rumah sakit. Ia berdiri di depan ruangan aula utama dan mulai berbicara. "Saya Reza," katanya tenang. "Selama ini saya bekerja sebagai OB di rumah sakit ini. Saya menyamar bukan untuk mencari kesalahan. Tapi saya ingin melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati. Saya melihat banyak yang luar biasa. Cleaning service yang setia, perawat-perawat yang tulus, dan dokter yang penuh dedikasi. Tapi saya juga melihat bagaimana status membuat sebagian dari kita lupa bahwa setiap manusia layak dihargai." Ruangan itu sunyi. Semua mata menatap ke arah Reza. Tak sedikit yang terharu. "Saya ingin kita semua belajar satu hal, bahwa rendah hati tidak membuat kita kecil.
Justru dari kerendahan hatilah kita bisa tumbuh besar. Tak ada satu pun tepuk tangan terdengar. Bukan karena tak ada yang menghargai, tapi karena semua yang hadir merasa terdiam oleh kata-kata itu. Reza bukan hanya mewarisi rumah sakit ini secara struktur, tapi ia telah membangun martabatnya sendiri, dengan kerja keras, kesabaran, dan kerendahan hati. Melina, yang duduk di barisan belakang, hanya bisa menunduk. Beberapa hari kemudian, ia mengajukan surat pengunduran diri. Dalam surat itu, ia menulis, "Saya pergi bukan karena kalah, tapi karena saya ingin menang melawan kesombongan dalam diri saya sendiri." Ia memutuskan pergi ke desa, bergabung dengan klinik kecil dan melayani pasien di daerah terpencil. Hari-harinya berat. Dari fasilitas yang dulu lengkap, kini ia hanya punya peralatan seadanya. Tapi di tempat itulah ia mulai menemukan makna merawat. Bukan karena gaji atau status, tapi karena hati. Bertahun-tahun kemudian, Reza dan timnya mengadakan misi sosial ke desa terpencil. Mereka datang untuk mengadakan pengobatan gratis dan pembinaan tenaga medis di pelosok. Saat Reza turun dari mobil, ia dikejutkan oleh sosok perempuan berjilbab sederhana dengan senyum hangat yang menyambutnya. "Selamat datang, Pak Reza," ucap perempuan itu. Reza menatapnya sejenak. Meski berbeda penampilan, ia tahu siapa dia. "Melina?" tanyanya. Melina tersenyum. "Saya sekarang hanya perawat biasa, Pak. Tapi saya bahagia di sini." Reza hanya tersenyum. Tanpa membahas masa lalu, tanpa menyinggung luka lama, ia berkata, "Kami sedang mencari koordinator untuk program pelatihan tenaga medis di desa. Maukah Anda bergabung?" Melina menahan napas. Tapi kali ini, bukan karena syok atau malu, tapi karena haru. Ia mengangguk pelan. "Kalau itu bisa membantu orang lain, saya siap." Reza menatapnya dalam. Ia tahu, di hadapannya sekarang bukan lagi Melina yang dulu. Bukan lagi perempuan yang menilai manusia dari seragam dan jabatan. Tapi seseorang yang telah benar-benar berubah. Dan di balik senyum itu, tersimpan pesan yang tak terucapkan. Bahwa harga diri sejati tidak datang dari penampilan atau status. Tapi dari kerendahan hati untuk belajar, berubah, dan melayani dengan tulus. Suasana rumah sakit kembali berjalan normal di pagi hari setelah beberapa hari diwarnai kegaduhan akibat video viral yang mengguncang reputasi Melina. Meskipun para staf tidak lagi terang-terangan membicarakannya, namun bisikan dan lirikan penuh makna masih sering terdengar setiap Melina lewat di lorong. Tak ada lagi tatapan kagum atau pujian seperti dulu. Semuanya kini tergantikan dengan rasa heran, kecewa, dan iba. Namun pada suatu pagi yang tampak biasa saja, rumah sakit mendadak dikejutkan oleh kedatangan sejumlah mobil mewah berwarna hitam yang terparkir rapi di halaman depan. Para staf mulai keluar dari berbagai sudut, penasaran dengan siapa tamu-tamu penting itu. Dari dalam mobil, turun beberapa pria dan wanita berpakaian rapi dengan map-map di tangan dan wajah serius. Jelas mereka bukan pasien atau keluarga pasien. Salah satu di antara mereka adalah seorang pria muda dengan jas abu-abu elegan, berwibawa, dan berwajah sangat familiar. Melina yang sedang berdiri di dekat meja perawat sontak membeku saat melihat pria itu. Matanya tak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Itu kan Reza, bisik salah satu perawat di dekatnya. "OB itu? Enggak mungkin, timpal yang lain." Namun fakta berbicara. Pria itu memang Reza. Tapi kali ini penampilannya jauh dari seragam lusuh OB. Ia melangkah tenang melewati koridor, dikawal beberapa staf dari kantor pusat yang memberinya ruang. Semua orang menunduk memberi hormat saat ia lewat. Bahkan kepala rumah sakit sendiri tampak gugup menyambut kedatangan Reza di depan ruang direktur. "Selamat datang, Tuan Reza," ucapnya sembari membungkuk sopan. "Tuan Reza." Dua kata yang menghentak keras di telinga Melina.
Ia tak sanggup bergerak dari tempatnya berdiri. Lututnya melemas. Ia menyaksikan sendiri pria yang dulu ia hina habis-habisan sebagai OB, kini berdiri sebagai pemilik utama jaringan rumah sakit yang selama ini ia banggakan bekerja di dalamnya. Reza tak berkata banyak. Ia hanya tersenyum singkat pada semua staf yang menyambutnya dan masuk ke ruang rapat tertutup dengan para manajer dan kepala bagian. Namun senyum itu, tenang, dingin, dan menguasai situasi, justru lebih menohok daripada kata-kata. Semua yang melihatnya tahu betul, tak ada lagi Reza si OB. Yang berdiri kini adalah Reza, pemilik dan direktur utama. Sementara itu, Melina terduduk di bangku panjang lorong belakang. Napasnya terasa berat. Dadanya sesak. Semua memori ketika ia meremehkan Reza berputar di benaknya. Tatapan jijik, tawa merendahkan, kata-kata penuh hinaan saat Reza menyatakan niat melamarnya. Semua itu kini berubah jadi cambuk yang menyiksa. Bagaimana bisa dia, selama ini, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Beberapa staf lain hanya memandanginya dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat. Aura Melina yang dulu dielu-elukan kini telah runtuh. Semua merasa simpati, namun sekaligus berpikir bahwa semua ini adalah buah dari sikap yang ia tanam sendiri. Beberapa jam kemudian, pengumuman resmi keluar. Manajemen pusat mengumumkan bahwa Reza, pewaris utama grup rumah sakit itu, akan secara langsung turun mengawasi operasional rumah sakit cabang tersebut selama beberapa bulan ke depan. Dan ya, Melina kini harus bekerja di tempat yang sama, bukan dengan seorang OB, tapi dengan pemilik utama rumah sakit yang dulu ia anggap tidak pantas bahkan untuk dilirik. Hari itu, waktu seakan berjalan lambat bagi Melina. Setiap langkahnya terasa berat, setiap suara terasa seperti gema dari kenyataan yang ingin ia tolak. Setelah pengumuman resmi bahwa Reza, yang selama ini ia kenal sebagai OB biasa, adalah pemilik utama rumah sakit, suasana kerja berubah drastis. Para staf menjadi lebih berhati-hati, penuh hormat, dan sangat menjaga perilaku. Mereka tak hanya ingin terlihat profesional, tapi juga merasa ingin memperbaiki kesan yang mungkin dulu mereka tinggalkan pada Reza. Namun yang paling gelisah adalah Melina. Ia masih mencoba menyangkal apa yang ia lihat. Ia berharap itu semua hanya mimpi buruk. Tapi berkali-kali ia mencubit tangannya sendiri, mencoba bangun dari ilusi, dan berkali-kali pula kenyataan menamparnya lebih keras. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pria yang pernah ia hina dengan begitu kejam, pria yang ditertawakannya saat melamar dengan tulus, adalah orang yang kini berdiri paling tinggi dalam struktur rumah sakit. Siang itu, Melina memberanikan diri berdiri di luar ruang direktur tempat Reza kini bekerja. Ia membawa secarik surat dan secangkir kopi, sebuah isyarat permintaan maaf dan kerendahan hati. Tangan Melina gemetar saat mengetuk pintu. Suaranya pelan, "Permisi." Dari balik pintu, suara tenang menjawab, "Masuk saja." Pintu terbuka. Di balik meja besar berlapis kaca, duduklah Reza dengan kemeja putih bersih, jas abu-abu yang rapi, dan mata teduh yang tak lagi menyiratkan kesedihan atau luka, melainkan wibawa yang penuh kendali. Melina berdiri di depan meja itu, lidahnya keluh. Ia hanya mampu meletakkan secangkir kopi dan surat di atas meja dengan tangan yang sedikit gemetar. "Reza, maksud saya." "Tuan Reza, saya minta maaf," ucap Melina pelan. Matanya berkaca-kaca, suaranya nyaris tak terdengar. "Saya tak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya salah menilai, dan saya menyesal." Reza tak langsung menjawab. Ia memandang Melina beberapa detik dengan mata yang tenang namun tajam, lalu mengalihkan pandangannya pada surat permintaan maaf yang belum dibuka. "Melina," ucapnya akhirnya, suara tenang namun tegas. "Saya tidak pernah meminta siapapun untuk tahu siapa saya.
Justru saya menyamar karena saya ingin tahu siapa saja yang bisa melihat manusia bukan dari seragamnya, tapi dari hatinya. Melina menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi baju putihnya. Aku tahu aku salah, tapi aku juga manusia. Reza, aku malu, isaknya. Namun yang membuat hati Melina hancur bukanlah kemarahan Reza, melainkan sebaliknya. Reza hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak penuh dendam, tidak juga sinis. Justru senyum penuh kedewasaan yang seolah berkata, "Aku tidak membalasmu karena aku sudah sembuh." "Saya tidak marah, Melina," lanjut Reza pelan. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa setiap orang layak dihormati, bukan karena posisinya, tapi karena ia adalah manusia." Melina menatap wajah Reza yang tetap ramah namun kini begitu jauh dari jangkauannya. Dulu, ia menertawakan pria ini karena dianggap tak sepadan. Kini, ia justru merasa dirinya tak layak berdiri di ruangan yang sama. "Jadi, tak ada kesempatan?" tanya Melina lirih. Mencoba mengajukan sesuatu meski tahu jawabannya sudah pasti. Reza hanya menatapnya sejenak. "Kesempatan untuk apa, Melina?" "Untuk diperbaiki, untuk ditebus, untuk membuktikan aku bisa berubah." Reza tersenyum kecil, lalu berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela. Dari balik kaca, terlihat taman rumah sakit tempat mereka dulu pertama kali berbicara. Tempat Reza dulu menyatakan cintanya dengan polos namun ditertawakan. "Melina," katanya pelan, "perubahan tak butuh persetujuan dari orang lain. Kalau kamu sungguh berubah, kamu tak perlu pembuktian di hadapanku. Buktikan pada dirimu sendiri, dan pada orang-orang yang benar-benar butuh ketulusanmu." Melina terdiam. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Ia paham, permintaan maafnya diterima. Tapi itu bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu. Reza telah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih besar dari sekadar membalas dendam. Dan dirinya harus menerima bahwa kadang penyesalan tak bisa membalik waktu. Ia melangkah keluar dari ruangan itu dengan tubuh lunglai dan hati yang remuk. Lorong rumah sakit terasa sangat panjang dan sunyi. Ia melewati tempat di mana dulu ia sering berdiri dengan bangga. Sekarang menjadi saksi dari kejatuhan harga diri yang tak akan pernah ia lupakan. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Reza di ruang direktur, Melina merasa seperti orang asing di rumah sakit tempat ia dulu menjadi salah satu perawat paling dihormati, atau setidaknya ditakuti karena sikap angkuhnya. Kini, setiap langkahnya terasa berat, setiap mata yang menatap seolah mengingatkan kembali pada kesalahan besar yang telah ia buat. Beberapa perawat dan dokter yang dulu segan kini mulai menjauhinya. Bukan karena mereka ikut menghukumnya, tetapi karena mereka juga tahu Melina sedang menghadapi badai dalam batinnya sendiri. Melina beberapa kali mencoba kembali berbicara dengan Reza. Ia datang dengan bahasa tubuh penuh penyesalan, dengan wajah yang tak lagi tertawa sinis seperti dulu. Tapi Reza, meskipun selalu menyambutnya dengan ramah dan penuh sopan santun, tidak pernah lagi memberikan celah seperti dulu. Semua terasa formal, seolah tak pernah ada cerita masa lalu antara mereka. Sore itu, Melina berdiri di dekat taman rumah sakit. Tempat itu, lagi-lagi, menjadi saksi bisu perjuangannya menelan rasa malu. Di tangannya ada bingkisan kecil berisi buku catatan bergambar bunga. Tulisan tangan berisi permohonan maaf yang ditulisnya berkali-kali hingga menangis. Saat Reza lewat dan hendak menuju mobilnya, Melina menghampiri. "Reza, boleh sebentar?" katanya pelan. Reza menoleh, menghentikan langkahnya. Ia tidak terlihat jengkel atau terganggu, hanya hampa. Aku tahu aku sudah terlalu banyak salah. Tapi aku minta satu hal saja," katanya dengan suara yang bergetar. "Boleh aku kembali ke titik di mana aku bisa dihargai sebagai seorang manusia? Aku siap ditegur, siap diperingatkan, aku hanya ingin tahu bahwa aku masih pantas."
Reza menatap wajah itu. Wajah yang dulu penuh percaya diri, kini tampak rapuh dan sangat jauh dari kata sombong. Namun Reza tetap menjaga jarak. Bukan karena ia membenci, tetapi karena ia belajar bahwa memberi pelajaran tak selalu berarti memaafkan dengan memberi kesempatan langsung. Melina, jawabnya pelan, yang kamu cari bukan pengampunan dari orang lain. Yang kamu butuhkan adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Permintaan maaf tak selalu membawa kita kembali ke tempat semula. Kadang, ia membawa kita ke tempat yang benar-benar baru, yang lebih baik, jika kita mau belajar. Melina tercekat. Tapi, semua orang melihatku berbeda sekarang. Aku dihina, dibicarakan, aku jatuh. Reza mengangguk. Dulu, aku juga ditertawakan. Bahkan olehmu. Aku tahu rasanya dianggap rendah hanya karena penampilan. Tapi aku memilih diam, karena aku tahu siapa diriku. Dan sekarang, kamu merasakan hal yang sama. Tapi ini bukan akhir, Melina. Ini mungkin awal. Melina tak sanggup berkata apa-apa. Ia tahu Reza benar. Tapi tetap saja, hatinya terasa hancur. Ia pernah berdiri tinggi, bukan karena kemampuannya, tapi karena penampilannya. Sekarang, ia tahu bahwa rasa hormat sejati tak bisa dipaksakan, dan tak bisa dibeli dengan penyesalan mendadak. Ia pulang malam itu dalam diam. Surat permintaan maaf yang tak dibaca, bingkisan yang tak diterima, dan harga diri yang tak bisa ia pungut kembali. Tapi dari situ, perlahan, muncul benih-benih perubahan. Ia tahu bahwa ia harus bangkit bukan untuk mendapatkan kembali posisi atau pujian, tapi untuk menjadi manusia yang lebih baik, di mata dirinya sendiri. Dan Reza? Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai direktur dengan penuh ketenangan. Ia tidak pernah menceritakan kisah Melina kepada siapapun, tidak pernah mempermalukannya, dan tidak juga menggunakannya sebagai bahan pembuktian diri. Ia membiarkan waktu menjadi guru bagi Melina. Karena ia percaya, penghinaan terbesar bukan datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri yang sadar telah menyia-nyiakan kesempatan emas karena kesombongan. Hari itu, aula utama rumah sakit dipenuhi para staf medis, perawat, tenaga kebersihan, hingga jajaran manajemen. Undangan resmi dari Direktur Utama, Reza, telah beredar sejak seminggu lalu, dengan agenda pertemuan inspiratif dan evaluasi budaya kerja. Namun tidak satu pun yang menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik yang mengubah wajah rumah sakit selamanya. Reza berdiri di atas podium sederhana. Mengenakan kemeja putih polos dan jas abu-abu muda. Wajahnya tenang dan teduh seperti biasa. Tak ada nuansa angkuh sedikit pun. Meskipun semua orang kini tahu, dia adalah pemilik utama jaringan rumah sakit yang sangat mereka banggakan. Ia memulai dengan sapaan hangat, mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Kemudian, ia membuka kisah yang tak banyak diketahui siapapun. Kisah tentang mengapa ia datang menyamar sebagai OB beberapa bulan lalu. Saya lahir dari keluarga yang membangun rumah sakit ini bukan hanya untuk mencari keuntungan, katanya dengan suara tegas namun lembut. Ayah saya selalu berkata, Reza, jika kamu ingin tahu seperti apa rumah sakitmu dijalankan, jangan lihat dari ruang direktur. Turunlah ke lantai dasar. Lihat pasien yang menunggu. Dengarkan keluhan perawat. Perhatikan siapa yang tersenyum bukan karena gaji, tapi karena panggilan hati. Seluruh ruangan hening. Saya menyamar sebagai OB bukan untuk menjebak siapapun, lanjut Reza. Saya hanya ingin melihat siapa yang memperlakukan orang dengan hormat tanpa harus tahu jabatan atau latar belakang mereka. Dan saya menemukan banyak mutiara di rumah sakit ini. Saya menemukan staf kebersihan yang memperlakukan pasien dengan lebih tulus daripada banyak orang berseragam medis. Saya menemukan perawat-perawat hebat yang bekerja melebihi batas tugasnya. Tapi,
Saya juga melihat beberapa hal yang membuat hati saya sedih. Wajah-wajah di ruangan mulai menunduk, terutama mereka yang tahu pernah mengabaikan atau merendahkan Reza saat masih memakai seragam OB. Bukan kesalahan jika kita tidak tahu siapa seseorang, ucap Reza. Tapi menjadi salah besar jika kita bersikap buruk hanya karena mengira seseorang tidak penting. Dunia kesehatan bukan hanya soal keahlian medis, tapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan kerendahan hati. Beberapa mata mulai berkaca-kaca. Salah satunya adalah Kepala Bagian Kebersihan, Pak Samsul, yang selama ini memperlakukan Reza dengan hormat meski mengira dia hanya OB baru. Wajah Pak Samsul tampak penuh haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang pernah ia traktir teh hangat di kantin ternyata adalah bos besar mereka. Jangan bangga karena jas putih atau ID card kalian, lanjut Reza. Banggalah jika setiap pasien pulang dengan senyum dan berkata, "Terima kasih, saya merasa diperlakukan sebagai manusia." Tepuk tangan mulai pecah di seluruh aula. Tidak ada yang menyangka pidato Reza akan sekuat dan sedalam itu. Beberapa perawat menitikkan air mata, termasuk para junior yang dulu segan kepada Melina dan sempat meniru sikap arogan tersebut. Mulai hari ini, saya ingin rumah sakit ini menjadi rumah untuk semua, kata Reza menutup pidatonya. Tidak ada kasta. Tidak ada perbedaan. Semua penting. Semua berharga. Dan semua layak dihormati. Setelah pidato itu, suasana rumah sakit perlahan berubah. Reza tak hanya memberi kata-kata, tapi juga membuat perubahan nyata. Ia mengadakan pelatihan empati untuk seluruh staf. Ia membentuk tim evaluasi budaya kerja yang berfokus pada kemanusiaan, bukan hanya efisiensi. Ia juga memberi penghargaan kepada para staf, di balik layar, yang selama ini sering dilupakan. Salah satu nama yang muncul di daftar penghargaan adalah Pak Slamet, OB senior yang pernah melindungi Reza dari cemoohan. Juga Bu Lastri, perawat tua yang meski sering dianggap remeh, selalu tersenyum pada siapapun tanpa pandang bulu. Mereka menjadi simbol bahwa kebaikan hati jauh lebih berharga daripada status. Dan Melina? Ia hanya duduk di barisan paling belakang saat pidato itu berlangsung. Tak ada yang mengusirnya. Tak ada yang mengoloknya. Tapi ia tahu, dirinya bukan lagi Melina yang dulu. Air matanya jatuh perlahan sepanjang pidato Reza. Bukan karena malu, tapi karena tersentuh. Ia sadar, apa yang diucapkan Reza bukan teguran pribadi untuknya, tapi pelajaran besar untuk semua orang, termasuk dirinya. Malam itu, Melina menulis surat pengunduran dirinya. Bukan karena menyerah, tapi karena ia ingin memulai dari awal. Dari tempat di mana ia bisa membentuk dirinya menjadi perawat yang benar-benar melayani. Bukan karena jabatan. Bukan karena pujian. Tapi karena panggilan hati. Dan Reza pun, meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Melina hari itu, tahu bahwa pelajaran paling dalam tak perlu disampaikan secara pribadi. Waktu, pengalaman, dan kejujuran hati akan menjadi guru terbaik bagi siapapun yang benar-benar ingin berubah. Malam itu, langit Jakarta tampak muram. Gerimis turun perlahan membasahi atap rumah sakit tempat Melina bekerja selama hampir 5 tahun. Di ruang istirahat yang sepi, hanya ada suara detik jam dan ketikan pelan dari laptopnya. Ia baru saja menyelesaikan surat pengunduran diri. Selembar dokumen sederhana, namun berat untuk ditulis. Sebelum mengirimnya secara resmi, Melina membaca ulang setiap kalimat. Ia tidak menuliskan alasan panjang lebar. Hanya satu paragraf yang menyentuh. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri karena ingin belajar kembali menjadi seorang perawat. Bukan hanya dalam kemampuan medis, tapi juga dalam kemampuan mencintai pekerjaan ini dengan hati yang bersih dan penuh empati. Tangannya gemetar saat menekan tombol "kirim". Sebuah keputusan besar telah dibuat malam itu. Keesokan harinya,
Melina tidak banyak berpamitan. Ia hanya meninggalkan jas perawatnya yang terlipat rapi di loker, bersama sebuah catatan kecil untuk rekan-rekannya. Ia menulis, "Terima kasih untuk semua pengalaman, pelajaran, dan bahkan kesalahan yang membuatku belajar menjadi manusia." Lalu, ia pergi. Beberapa bulan kemudian, sebuah klinik kecil di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Ciremai menerima seorang perawat baru. Penduduk desa awalnya ragu. Perempuan itu datang dengan mobil kecil sewaan. Wajahnya cantik dan tampak seperti orang kota yang tidak biasa hidup di tempat sederhana seperti itu. Namun hari-hari berikutnya menjawab semua keraguan. Melina bekerja tanpa kenal lelah. Ia bangun lebih pagi dari siapapun. Membersihkan ruangan klinik sendiri. Menyapa pasien satu persatu dengan senyum lembut. Ia bahkan rela berkunjung ke rumah-rumah warga yang terlalu tua atau sakit untuk datang ke klinik. Anak-anak kecil menyukai Melina. Mereka memanggilnya Bu Melin dengan suara ceria. Di tangan Melina, suntikan tidak lagi menakutkan. Obat pahit terasa lebih mudah ditelan ketika diberikan dengan pelukan hangat. Warga desa terharu melihat sosok perawat yang begitu tulus, tak pernah menolak jika dipanggil malam-malam, bahkan saat hujan deras turun. Tak pernah mengeluh ketika gajinya hanya cukup untuk makan dan hidup seadanya. Tak ada yang tahu siapa Melina sebenarnya dulu. Dan Melina pun tak pernah menceritakan masa lalunya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia sedang menebus kesombongan yang pernah ia miliki. Ia sedang memperbaiki luka-luka yang pernah ia sebabkan pada orang-orang, termasuk luka di hatinya sendiri. Dan perlahan, ia mulai menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Bahagia karena merasa dibutuhkan, bukan karena dipuji. Suatu hari, sekitar 2 tahun sejak kepergiannya dari rumah sakit, sebuah kabar mengejutkan datang ke klinik kecil itu. Reza dan tim dari Yayasan Kesehatan miliknya akan mengadakan misi sosial di desa tempat Melina tinggal. Mereka membawa bantuan obat, pemeriksaan gratis, dan pelatihan untuk tenaga kesehatan lokal. Warga desa sangat antusias. Tapi Melina, yang membaca selebaran itu, hanya bisa terdiam. Ia tak tahu harus senang atau takut. Sudah lama ia berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi ia belum pernah berdiri kembali di hadapan Reza sejak peristiwa itu. Hari pelaksanaan pun tiba. Pagi itu, klinik sederhana Melina dipenuhi dokter dan relawan dari kota. Warga antre sejak subuh. Di antara keramaian, Melina melihat satu sosok yang tak mungkin ia lupakan. Reza, dengan senyum tenangnya, berdiri memeriksa daftar pasien. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Reza tersenyum, sama seperti dahulu. Tapi kini, senyumnya bukan senyum penuh rahasia atau sindiran. Itu adalah senyum seorang pria yang melihat seseorang yang ia kenal telah melalui perjalanan berat dan berhasil berubah. Melina menyambut Reza dengan tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada permintaan maaf yang terlambat. Mereka hanya berbincang sejenak di bawah pohon mangga di samping klinik. Seperti dua orang sahabat lama yang bertemu setelah waktu yang lama memisahkan mereka. Reza berkata pelan, "Aku dengar banyak cerita baik tentang klinik ini. Dan tentang perawatnya yang luar biasa." Melina hanya tersenyum. "Aku belajar dari seseorang yang tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian." Mereka tertawa kecil. Lalu Reza mengeluarkan sebuah map kecil berisi proposal kerjasama. "Aku sedang membangun program kesehatan untuk daerah-daerah terpencil. Kami butuh orang-orang seperti kamu, Melina. Bukan karena masa lalumu, tapi karena aku melihat kamu sekarang." Melina tak langsung menjawab. Tapi matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa diterima bukan karena penampilan atau masa lalu, melainkan karena hati yang telah ia bentuk dari awal kembali. Hari itu berakhir dengan penuh haru. Tak ada pelukan, tak ada janji. Tapi semua orang tahu,
Melina telah menutup babak hidup yang penuh kesalahan dengan cara yang paling indah. Akhir cerita ini bukan tentang balas dendam. Bukan pula tentang keajaiban tiba-tiba. Tapi tentang pertumbuhan. Tentang bagaimana seseorang yang pernah jatuh karena kesombongan bisa bangkit dan menjadi sosok yang jauh lebih mulia. Bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena memilih untuk berubah. Dan Reza? Ia tak pernah menyesal menyamar menjadi OB. Karena dari penyamaran itulah, ia menemukan mutiara paling berharga. Manusia yang mampu mengalahkan egonya sendiri demi menjadi pribadi yang lebih baik. Hari-hari berikutnya setelah kunjungan Reza terasa berbeda di klinik desa itu. Warga yang dulunya melihat Melina hanya sebagai perawat baik hati, mulai mengetahui latar belakangnya yang pernah viral dan penuh kontroversi. Tapi alih-alih mencibir atau menghakimi, mereka justru semakin menghargainya. Mereka tahu, tak semua orang mampu berubah dan bertahan di tempat sulit seperti itu, kecuali mereka yang benar-benar tulus. Reza pun tidak langsung mengajak Melina pindah atau memaksa kembali ke pusat kota. Ia hanya meninggalkan satu hal, kepercayaan. Kepercayaan bahwa masa lalu tak perlu dikubur, tapi bisa dijadikan dasar membangun masa depan. Ia menunjuk Melina sebagai kepala program regional untuk klinik-klinik terpencil di Jawa Barat, memberikan kebebasan penuh padanya untuk mengatur pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan lokal. Melina, yang dulu terbiasa diperintah dan memerintah dengan nada tinggi, kini memimpin dengan empati. Ia tak lagi melihat siapa berpakaian apa, siapa datang dari mana, siapa lulusan mana. Ia hanya melihat hati, sama seperti Reza dulu melihat dirinya saat jadi OB. Hubungannya dengan Reza tak menjadi kisah cinta manis seperti di film. Tidak ada lamaran mendadak. Tidak ada pelukan penuh romansa di bawah hujan. Tapi ada hal yang lebih kuat dari itu, saling menghormati. Dua jiwa yang saling belajar satu sama lain tanpa perlu memiliki, namun tetap berjalan seiring dalam misi yang sama, menjadikan pelayanan kesehatan lebih manusiawi dan adil. Beberapa tahun kemudian, saat Reza meresmikan rumah sakit baru di pelosok timur Indonesia, ia berdiri di podium dan menyebut satu nama yang membuat ruangan hening, Melina. Ia berkata, "Saya berdiri di sini bukan sebagai direktur, bukan sebagai pewaris rumah sakit besar, tapi sebagai orang yang pernah diremehkan, lalu diberi pelajaran hidup oleh seseorang yang dulu menertawakan saya. Dan orang itu telah mengajarkan saya satu hal penting, bahwa manusia bisa berubah, jika diberi kesempatan dan jika ia benar-benar mau merendahkan hatinya." Seketika, semua mata tertuju pada Melina yang berdiri di antara para tamu. Ia tak menangis, hanya menunduk pelan, dengan senyum yang tak lagi menyimpan luka, tapi keteguhan. Akhir cerita ini bukan tentang siapa kalah atau menang, melainkan tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari kesalahan paling memalukan, lalu menjadikan luka itu sebagai pupuk pertumbuhan. Tentang bagaimana rendah hati bisa menjadi kekuatan, dan kesombongan bisa dikikis jika keberanian berubah lebih besar dari rasa malu. Melina yang dulu mencibir cinta karena melihat profesi, kini menyadari bahwa cinta sejati tumbuh dari rasa hormat. Dan Reza, yang dulu dicibir karena hanya seorang OB, kini jadi teladan karena memilih mengampuni, bukan membalas. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa kamu di mata dunia, tapi siapa kamu saat tak ada yang melihat, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain ketika kamu punya kuasa untuk membalas.